Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kita semua tetap berada di dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu pada pertemuan pertama dalam pembelajaran virtual bersama Ibu Adiba. Insya Allah akan menemani kalian untuk belajar PABP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah, teman-teman sekalian sudah masuk di kelas 5 ya. Jadi di kelas 5 insya Allah kita akan selalu bertemu dalam pembelajaran PABP. Nah, materi kita yang pertama adalah surat At-Tin. Silahkan teman-teman yang sudah memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 2. Dan jika teman-teman belum memiliki bukunya, silahkan teman-teman buka Al-Qur'annya juz 30 surat At-Tin. Baik anak-anak, sebelum kita membahas pelajaran tentang surat At-Tin, Ibu akan membacakan dengan benar dan baik dan juga dengan tartil sesuai kaidah tajwid surat At-Tin. Boleh dibuka bukunya bersama-sama dan disimak apa yang Ibu bacakan. Ketika membaca Al-Quran, kita mulai dengan ta'awudz ya, kemudian basmalah dan dilanjutkan dengan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Teman-teman, tadi sudah kita baca bersama-sama surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang surat At-Tin. Yang pertama, surat At-Tin ada 8 ayat. Jumlahnya 8 ayat. Kemudian surat At-Tin di dalam Al-Qur'an terletak pada urutan ke-95. Tepatnya di juz 30, surat ke-95 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surat At-Tin ini diturunkan di kota Makkah. Jadi di dalam Al-Quran, 114 surat yang ada di dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 golongan surat. Yang pertama disebut golongan surat Makkiyah dan yang kedua disebut golongan surat Madaniyah. Sedangkan At-Tin yang sama-sama kita baca ini adalah termasuk golongan surat Makkiyah. Karena kenapa? Karena surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Sedangkan golongan surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Baik. Teman-teman, tadi sudah kita baca bersama-sama surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang surat At-Tin. Yang pertama, surat At-Tin ada 8 ayat. Jumlahnya 8 ayat. Kemudian surat At-Tin di dalam Al-Qur'an terletak pada urutan ke-95. Tepatnya di juz 30, surat ke-95 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Jadi, di dalam Al-Quran, 114 surat yang ada di dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 golongan surat. Yang pertama disebut golongan surat Makkiyah dan yang kedua disebut golongan surat Madaniyah. Sedangkan At-Tin yang sama-sama kita baca ini
adalah termasuk golongan surat Makkiyah. Karena kenapa? Karena surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Sedangkan golongan surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Baik. Sampai sini paham? Baik, insya Allah semuanya paham ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, adapun surat At-Tin, mengapa disebut surat At-Tin? Karena kata At-Tin yang terdapat dalam surat At-Tin itu diambil dari ayat pertama. Wattini, Allah bersumpah demi buah tin. Mengapa Allah bersumpah demi buah tin? Karena ternyata dalam penelitian buah tin ini memiliki banyak sekali khasiatnya. Maka Allah bersumpah atas nama buah tin. Wattini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu berada di ayat pertama. Wa turi sinin, dan di ayat kedua wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Nah, Allah bersumpah juga dengan atas nama gunung Sinai. Mengapa gunung Sinai? Karena gunung Sinai ini adalah salah satu gunung yang dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di gunung ini Nabi Musa menerima wahyu pertama adalah di gunung Sinai. Ya. Ada yang tahu Nabi Musa menerima kitab apa? Ya, Nabi Musa menerima kitab Taurat. Yang diturunkan wahyu pertamanya berada di gunung Sinai. Kemudian ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, ya. Negeri yang aman di sini adalah yang disebut negeri yang aman, yaitu kota Mekah yang dimaksud dalam surat At-Tin. Mengapa kota Mekah disebut kota yang aman? Karena siapapun yang memasuki kota Mekah, maka ia akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Masya Allah. Jadi kota Mekah ini adalah kota yang sangat suci. Dan kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Kenapa disebut Ummul Qura? Karena kota Mekah adalah kota atau tanah yang aman. Dan kota Mekah juga banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ya, Allah menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses kejadian manusia itu tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga disertai dengan nafsu. Kemudian Allah menyeimbangkan tubuh kita, serasi, memiliki mata, memiliki hidung, memiliki telinga, dan lain-lain. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Ya. Hewan itu tidak memiliki akal, jadi jauh bedanya dengan manusia. Nah, tapi di sini disebutkan summa radadnahu asfala safilin di ayat selanjutnya. Nah, kemudian manusia itu diturunkan dengan serendah-rendahnya oleh Allah. Kenapa manusia diturunkan dengan serendah-rendahnya oleh Allah? Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan, karena ketika manusia diturunkan derajatnya oleh Allah dengan serendah-rendahnya, apabila manusia tersebut mengutamakan nafsunya dibanding akalnya. Jadi keutamaan manusia di sini adalah memiliki nafsu dan memiliki akal. Ia bisa berpikir untuk melakukan sesuatu, sedangkan hewan tidak memiliki akal, tidak diberikan akal oleh Allah. Hewan dimanapun dia mengutamakan nafsunya, sedangkan manusia ketika ingin berbuat, nafsunya berkata demikian, namun akalnya berkata lain. Nah, di situ ada proses dalam berpikir untuk melakukan sesuatu. Berpikirlah dalam melakukan sesuatu, ya. Di situ manusia. Dan dengan akal dan pikiran, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga akal manusia ketika kita menggunakan akal dan pikiran kita yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan angkat derajat manusia. Sedangkan ketika akal dan nafsu kita gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka manusia tersebut akan diberikan kedudukan serendah-rendahnya oleh Allah. Ya.
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang sangat adil? Ya, di sini Allah sangat adil, Allah maha adil ya. Dalam Asmaul Husna juga disebutkan bahwa Allah itu maha adil. Karena ketika kita berbuat kebaikan walau hanya sebesar biji zarrah, sangat kecil kebaikan itu, maka kebaikan itu akan diperhitungkan oleh Allah. Begitu juga dengan berbuat keburukan. Keburukan sekecil apapun, maka keburukan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku, mari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang amat sangat, karena kita telah diberikan banyak sekali keutamaan, banyak sekali kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah kita diciptakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, manusia diberikan akal pikiran untuk berpikir, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Sampai situ saja penjelasan Ibu untuk materi surat At-Tin. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai yang terkandung dalam surat At-Tin. Jaga kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.